Halo, kali ini saya akan sharing tentang komputer, sejarah komputer secara instan, tidak secara detail ya. Jadi kita mulai dari asal kata komputer secara etimologis ya. Awalnya dulu itu komputer adalah pekerjaan, jadi orang dulu yang bagian ngitung-ngitung dari kata compute ya, itu disebut sebagai komputer. Nah, di sini ada contoh seorang komputer yang sedang menghitung, dan disitu kebanyakan menghitung gaji biasanya kan, seperti kalkulator ya, tapi ini komputer, jadi orang sebagai yang menghitung detail gaji seseorang atau apapun itu. Jadi sini kita bisa melihat sedang menggunakan mikroskop ya, dan kalkulator. Jadi kalkulator, apain kalau ada kalkulator kok tetap ngitung, kan harus ada catatannya ya. Kalkulator tidak bisa mencatat. Nah, kita tahu komputer Excel yang sekarang ini kan ada catatannya, bisa di save. Nah, ini di save nya di kertas, tulisnya di kertas seperti itu. Jadi pada awalnya komputer itu adalah pekerjaan, bahkan di sini disebutkan di tahun 1952 itu masih ada komputer manusia, jadi human computer. Oh, kok disebut komputer manusia? Bukannya awalnya memang manusia? Iya, tetapi ada beberapa alat hitung lain yang juga disebut sebagai komputer, seperti kalkulator. Bahkan itu sampai zaman sebelum abad 20. Contohnya adalah sempoa ya. Jadi, sempoa yang kita kenal dengan baik ya, sempoa seperti ini. Nah, di sini menunjukkan angka, saya kurang belajar abakus atau sempoa secara detail. Di sini disebutkan 6.302.715.408. Oke, 8-nya saya tahu, 400-nya tahu. Kita bisa lihat dari sini ya. Bisakah saya perbesar di sini? Oke. Aduh, nutup aja sih nggak apa. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat di sini 8 karena ini ada 5 ya. 5 tambah 3 8. 0 karena ini di atas semua. Kemudian 4 di sana. Kemudian di sini 5. Kemudian 1 di atas semua. Kemudian 7, ini 5 tambah 2 7. Kemudian 2 di sana karena di sini di atas semua, dan kemudian ada lagi 0 semuanya di atas. Kemudian 3 di atas 3. Jadi ketika ini ada 1 turun ke bawah itu jadi 5 gitu ya. Kemudian terakhir adalah 6 karena 5 tambah 1. Oke. Jadi di sini ada berapa digit ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 digit. Bisa menghitung miliar di sini. Bayangkan ya. Sempoa Cina itu bisa menghitung sampai segitunya. Tentu saja bagi yang ahli ya mengetahui, saya nggak bisa. Kemudian ada lagi di sini disebut sebagai, saya nggak tahu bacanya Isanggupon, tulang Isanggu. Di sini tidak untuk menghitung tapi untuk mencatat ya, mencatat angka. Bisa dilihat di sini itu ada seperti keratan ya. Di sini ada keratan seperti ini. Mungkin seperti tali, tapi ada sistemnya. Saya tidak tahu secara pasti sistemnya seperti apa, tetapi menurut saya sudah keren sekali. Kalau di kita mungkin pakai batu ya, prasasti dari batu, tapi itu tidak hanya untuk ngitung tapi juga sebagai catatan, tidak sebagai komputer juga, karena prasasti sepengetahuan saya tidak ada
seperti 1+1 gitu ya. Tidak ada. Oke, dan yang paling keren lagi di sini di zaman Yunani ya, zaman Yunani kuno. Maaf. Ini temuan baru di zaman Yunani kuno, itu ada yang disebut sebagai Antikythera. Jadi Antikythera sudah menyerupai mesin, terbuat dari logam dan ada lever-levernya. Lever itu pengungkit, ngongkek apa ya, seperti itu. Jadi ada untuk mengoperasikannya, itu ada. Jadi ini lebih keren lagi. Sayangnya banyak yang belum tahu, tidak begitu jelas cara kerjanya seperti apa. Bahkan dicurigai ini salah satu buatannya Archimedes. Ya, kita tahu Archimedes orangnya suka bikin apa saja penemu besar itu, yang akhirnya dibunuh orang Romawi ketika sedang gambar lingkaran dan segitiga. Kok jahat sekali? Iya, karena Archimedes juga menciptakan alat perang. Jadi bagi orang Yunani, Archimedes itu pahlawan. Tapi bagi orang Romawi, yang kapalnya sering dibakar dengan lensa raksasa oleh pasukan yang alatnya dibuat oleh Archimedes, itu Archimedes itu penjahat perang bagi orang Romawi, sehingga perlu dimusnahkan. Oke, sejarah selalu punya dua sisi ya. Oke, kita beranjak ke zaman yang agak modern. Ini sudah menggunakan alat ya, jadi kita punya slide rule di sini. Dari katanya slide dan rule, itu kita bisa memastikan bahwa itu penggaris ya, slide rule itu. Apa yang dilakukan oleh slide rule itu digunakan untuk perkalian dan pembagian. Lihat, bentuknya keren sekali. Ini kok ada tulisan Aristosudio ya, ini apa, replika dari yang zaman dulu. Jadi slide rule ini sudah ada sejak sekitar tahun 1620-1630 di sana, ketika logaritma ditemukan. Di sini digunakan untuk menghitung perkalian dan bagian. Dan berikutnya adalah persamaan diferensial. Di sini Babbage engine. Saya tidak tahu cara nyebutnya seperti apa. Ini adalah computing device yang pertama, device alat yang bisa diprogram pertama kali. Yang tadi kan dioperasikannya bukan memprogramnya. Kalau ini diprogram, misal saya pengen berapa tambah berapa, putar. Jadi kita set dulu baru diputar. Nah, ini komputer mekanik ya, komputer mekanik, atau bisa kita sebut sekarang kalkulator saja, kalkulator mekanik. Kemudian bagaimana inputnya? Di sini disebutkan bahwa inputnya menggunakan ini kartu lubang ya. Jadi inputnya menggunakan, kalau tahu absen zaman dulu, jadi ada sebuah kartu dimasukkan, ditembus sama lubang. Kalau ini agak beda, sudah ada lubangnya, itu yang menandakan saya ingin mengalihkan berapa sama berapa, itu lubang ini dikalikan dengan lubang ini, yang masing-masing lubang itu mewakili sebuah angka yang akan dioperasikan. Outputnya juga berupa lubang, dan di sini ada juga disebutkan bahwa dia menggunakan printer yang merupakan menggambar kurva di sini, curve plotter, dan sebuah lonceng. Dan tentu saja outputnya juga bisa meng-punch, jadi melubangi kertas untuk output. Jadi ngeprintnya bukan pakai tinta tapi dibolongi gitu. Berupa lubang-lubang yang tiap lubang itu, tiap paket lubang itu mewakili angka, dan disitu adalah angka hasilnya. Baik, Babbage komputer. Nah, berikut ini adalah komputer analog mekanikal, karena masih
diputar ya, kita bisa melihat bahwa di sini ada handle untuk memutar, dan ini bisa diprogram. Kita bisa melihat bahwa di sini ada handle-handle kecil yang digunakan sebagai input angkanya. Jadi ini didesain, jadi dikonsepkan oleh Pak James Thomson di tahun 1876. Itu kakak dari penemu ini yang lebih dikenal, Sir William Thomson, nanti dikenal sebagai Lord Kelvin ya. Lord Kelvin. Oke, di sini ada differential analyzer, dan di sini disebut sebagai differential analyzer karena ini awalnya digunakan untuk memprediksi pasang surut di laut, dan kita tahu gelombang itu menggunakan persamaan diferensial. Jadi ini sudah zaman dulu kita sudah punya mesin untuk memprediksi pasang surut air laut menggunakan komputer analog mekanikal. Jadi ketika kita ngitung, oh itu sekarang segini, udah ada ininya, tek sebagai input, kemudian oke, tekan enter. Kalau kita sekarang ya, kalau itu tidak tekan oke, bukan tekan enter tapi putar. Seperti itu. Baik, nah kita masuk ke era digital. Era digital dimulai sekitar tahun 1930 ya, 1930. Nah, di sini lebih digunakan sebagai alat perang sebenarnya ya. Jadi komputer-komputer awal yang dibuat itu bukan tidak untuk ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuannya digunakan untuk memprediksi misal lintasan meriam seperti itu. Jadi di sini memprediksi lintasannya seperti apa, jadi menghitung apakah jika caranya segini, sudutnya segini, saya tembakan dengan kecepatan sendiri. Nah, itu kan gerak bola-bola biasa. Jangan lupa di keadaan nyata ada hambatan udara. Nah, penghitungan dengan hambatan udara itu sangat susah dan kadang menggunakan yang sistem non-linear, sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan istilahnya metode kayak brutal gitu ya. Brute force, artinya kita menghitung langkah per langkah. Nah, jika kita menghitung tiap setengah detik jaraknya misal 5 km, maka kita akan perlu kertas sebanyak itu. Jika kita menghitung manual ya nggak enak, susah. Nah, maka diciptakanlah komputer untuk melakukan itu. Komputer-komputer awal ini adalah Z3, komputer otomatis penuh pertama, jadi otomatis. Kalau yang tadi kan masih diputar pakai tangan. Digital electromechanical komputer. Apa maksudnya digital? Digital itu sudah menggunakan biner, jadi binary. Kemudian electromechanical itu menggunakan listrik mekanik, artinya 0101-nya itu masih menggunakan relay. Jadi relay itu seperti saklar, tapi yang mencet saklarnya itu menggunakan listrik. Jadi bisa di browsing nanti ya, di search relay itu apa. Jadi bayangkan relay itu bunyi, jadi begitu saklarnya nutup itu ceklik, buka juga ceklik. Dan di sini relaynya ada berapa? Saya bisa nyari. Z3 yang terlihat di sini itu terdiri dari 2000 relay. Bisa dibayangkan, jadi ini adalah, jadi titik-titik ini adalah relay. Bayangkan ketika kita punya kalkulator menghitung, baik, 1000 kali 1000 sama dengan berapa, langsung ceklak. Ada sebuah kartun di sini. Saya belum bisa nampilkan, saya tampilkan di sini kalau bisa. Mohon izin Pak, saya gila. Kenapa operator komputernya itu ya bunyinya seperti ya kertak. Jadi bunyi saklar ya, tahu ya saklar.
ceklak 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 2000 bunyi hampir bersamaan, sekitar entah berapa, 1 jam atau 2 jam untuk menghitung lintasan meriam sejauh 5 km misal, seperti itu ya. Ya keren, tapi ini sudah otomatis. Berikutnya di sini Colossus ini juga komputer digital, elektronik digital. Ini untuk, perhatikan di keterangannya, digunakan untuk memecahkan kode Jerman. Zaman dulu kan ketika berkomunikasi itu komunikasinya disandikan, jadi diacak. Baru penerimanya karena punya alat untuk membuka sandinya baru bisa dilihat. Nah, komputer ini digunakan untuk memecahkan sandi itu. Oke. Untuk perang lagi kan ya. Jadi di sini saya lihat Colossus adalah oke. Kalau yang tadi menggunakan saklar elektronik, elektromekanik, masih mekanik, ini sudah menggunakan vakum tube. Tube itu tabung tube seperti bola lampu, Jadi kalau yang tadi ketika tekan enter itu langsung ceklak ceklak ceklak, kalau ini begitu tekan enter langsung menyala. Bayangkan. Jadi ini kalau vakum tube-nya adalah ini. Jadi kita punya alat itu di lab elektronika dasar, tetapi tidak pernah dipakai karena sudah tidak ada rangkaian yang menggunakan itu lagi ya. Jadi kecuali ampli gitar, sekarang digunakan untuk musik, dulu digunakan untuk perang. Jadi di sini begitu dioperasikan, jadi ini bisa diprogram ya, bisa diperhatikan bahwa di sini ada alat untuk input data, kemudian ketika dioperasikan maka dia langsung nyala dalam artian mesinnya nyala, dan itu vakum tube-nya, tabung vakumnya itu juga glowing gitu, seperti bola lampu. Dan banyak, kita bisa lihat berapa ini, 2400 valve. Jadi tabungnya 2400. Tetapi di sini bisa disebut lebih cepat dan lebih simple daripada komputer sebelumnya ya. Tapi 2400 bola lampu ya di sana, tabung seperti bola lampu. Kemudian berikutnya yang terkenal adalah ENIAC ya, first, jadi elektronik, jadi komputer elektronik pertama yang diklaim sebagai mesin Turing yang komplit. Turing itu nama orang yang mendefinisikan komputer itu seperti apa, komputer itu yang seharusnya gitu ya. Jadi mesin bisa dibilang sebagai komputer modern pertama yang atau di sini nenek moyang komputer modern ya, karena komputer modern sudah tidak seperti ini lagi sebenarnya. Oke. Dan di sini bedanya dengan yang Colossus tadi, persamanya sama-sama dapat diprogram. Oke. Tetapi di sini lebih cepat dan kemudian lebih komplit dan mendekati, bukan mendekati ya Pak ya. Nah, memenuhi definisi mesin Turing ini. Jadi Turing ya nama orang, sekali lagi, bukan touring, bukan tour sepeda. Oke. Jadi seperti Colossus, programnya dapat inputnya dapat diprogram, kemudian sistemnya juga bisa diprogram, tapi programnya masih pakai kabel juga. Jadi bisa dilihat di sini ada puluhan kabel ini seperti if then else kalau sudah belajar programan ya. If then else, for to do-nya itu ada di sini. Jadi if then else kalau segini maka gini. Oke, berarti kabel ini nyambung ke sana. Di loop ini berapa kali?
sekian kali. Oke, pakai kabel ini, kabel. Jadi di sini bisa disebutkan bahwa mesinnya sangat besar, 30 ton, 200 kilowatt. 200 kilowatt. Rumah kita itu 1300 watt. 1,3 kilowatt ya. Kemudian 18.000 vakum. Jadi 18.000 tabung vakum. Jadi valve tadi. Kalau yang tadi berapa? 2400 ya. Ini 18.000. Lebih keren lagi. Lebih banyak 1500 relay. Masih ada relaynya. Jadi selain menyala ini juga bunyi ceklik-ceklik. Kemudian dan ratusan resistor, kapasitor, dan induktor. Oke. Ya, ini tapi ini cikal bakal komputer modern pertama. Oke, baik. Terus bagaimana dengan modern komputer? Jadi komputer modern itu memenuhi syarat computing anything. Anything dalam artian apapun, tetapi dengan ini. Jadi komputer yang bisa melakukan perintah, yang menjalankan perintah. Terus perintah yang apa ya? Perintahnya itu tidak saat itu, tapi sudah dicatat. Di tape itu pita rekam ya, pita rekam. Sehingga programmable. Kemudian syarat lagi dari Pak Turing itu adalah program hasilnya, programnya sendiri bisa disimpan, inputnya bisa disimpan, ya tadi karena instruksi, outputnya juga disimpan. Jadi itu seperti komputer kita sekarang. Jadi komputer kita sekarang kan ada program yang sudah jadi. Ketika kita nyalakan kan kita sudah nggak perlu memasangi kabel lagi. Kemudian bisa disimpan, kita sudah punya flash disk, ada hard disk di sana juga. Kemudian bisa diprogram, kita bisa nyetel musik, atau kalau pemrograman dulu kita sudah belajar Python ya, atau MIT App Inventor, atau mungkin Delphi. Jadi kita bisa memprogram itu, menyimpan programnya yang untuk dijalankan kembali, yang juga hasilnya bisa dicetak. Oke. Untuk modern komputer, hal yang paling jadi milestone di sini, batu penanda komputer modern itu adalah transistor. Jadi kalau sebelumnya menggunakan tabung vakum, itu sekarang sudah menggunakan transistor. Transistor itu lebih kecil. Kemudian walaupun zaman dulu itu transistornya masih bentuknya sangat besar, tetapi itu lebih kecil dari tabung vakum. Jadi ini sudah sangat menguntungkan sekali, apalagi dengan adanya penemuan FET, MOSFET, dan macam-macam. Itu sudah, untuk teknologi komputer itu sangat menguntungkan sekali. Apalagi ada IC, IC Integrated Circuit, itu adalah transistor dalam jumlah banyak yang tersimpan dalam misal segini. Jadi dalam koin ini, ini bisa menampung lebih dari 10.000 transistor. Jadi itu perkembangan yang sangat pesat untuk komputer modern. Nah, jadi komputer modern sekarang bentuknya juga jadi, bentuk dan jenisnya sesuai fungsi itu juga jadi sangat bermacam-macam sekali. Jadi kita punya, saya perbesar, kita punya superkomputer di sana, kemudian kita punya mainframe, kita punya mini komputer. Oke, kita stop di sini dulu. Mini komputer. Jadi, walaupun ini disebut sebagai mini komputer, kenapa di sini ada keterangan ini sudah tidak lagi digunakan istilah ini? Karena
mini komputer yang dimaksud itu sebesar kulkas kita zaman sekarang. Mini komputer zaman dulu itu seperti itu, sehingga ini wah, jangan dipakai lagi istilah ini sudah bukan mini komputer lagi. Jadi seperti itu. Superkomputer itu biasanya ada di kampus ya, di kampus atau tempat-tempat penelitian. Itu terdiri dari komputer kecil-kecil sebenarnya. Kalau yang ini ya, superkomputer banyak jenisnya. Kalau yang terlihat di sini, perhatikan bahwa ini adalah satu komputer yang saling terhubung. Jadi, dan bisa dilihat ini satu rak berisi beberapa komputer, dan itu merupakan satu kesatuan. Jadi bayangkan ratusan bahkan ribuan komputer yang saling terhubung mengerjakan satu perintah, satu perhitungan. Itu bayangkan betapa cepatnya. Ya, makanya itu disebut sebagai superkomputer. Berikutnya adalah mainframe komputer. Jadi biasanya ini digunakan di perkantoran ya, menggunakan satu mainframe yang diakses oleh banyak orang. Jadi satu mainframe diakses oleh banyak, jadi satu komputer diakses oleh banyak orang. Ya, bentuknya satu lemari juga ya, mungkin 2 lemari, atau mungkin satu kamar, atau satu ruangan sendiri. Itu mainframe. Mini komputer sudah kita bahas. Server. Nah, server ini terminologinya sangat luas. Superkomputer tadi itu sebenarnya juga server ya, mainframe juga server. Artinya ini fungsinya serve, melayani. Jadi ketika Anda mengakses YouTube ini, itu juga YouTube punya server juga. Jadi bentuknya seperti ini, yang biasanya ditumpuk-tumpuk lagi, sama seperti superkomputer tadi. Jadi kegunaannya agak beda, tapi digunakan untuk melayani banyak orang. Kalau superkomputer diakses mungkin oleh satu orang dan digunakan untuk menghitung sesuatu. Kalau server untuk ya sama sebenarnya menghitung. Jadi bedanya tipis sebenarnya. Tapi server ini banyak, server web, server file, kemudian server database, server banyak sekali, server email, macam-macam. Jadi ini tergantung fungsi ya, fungsi. Server, kalau personal komputer kita sudah sering tahu ya, ini personal komputer PC itu ya komputer yang kita kenal ini ya, yang kita kenal PC. Dan ini bisa masuk juga sebagai desktop komputer. Jadi desktop komputer itu bentuknya seperti ini. Sekarang sudah sangat jarang desktop yang bentuk seperti ini. Adanya adalah komputer yang sedang laris sekarang, itu adalah jenis all-in-one ya, all-in-one desktop. Adakah di sini? Oh, tidak kelihatan. Ada contohnya di sini. Jadi desktop yang sekarang kita sebut sebagai desktop biasanya modelnya seperti ini, seperti yang di kampus kita itu ada di 216 gitu ya. Itu komputernya sudah monitor yang CPU-nya ada di balik monitornya itu, sehingga sudah tidak memerlukan desktop, tidak memerlukan ini lagi ya, kotaan itu lagi, sudah menyatu di belakangnya LCD di sana itu. Jadi sekarang banyak yang menyebutnya sebagai all-in-one PC, all-in-one personal komputer. Kemudian mobile komputer ya kita tahu, laptop ya, sekarang sudah banyak punya, dan harganya menjadi semakin murah dan murah saja. Kemudian wearable komputer,
kita mungkin tidak sadar bahwa itu komputer, tapi smartwatch seperti Apple Watch, Samsung, Moto 360 dan seterusnya, jadi jam tangan pinter itu sebenarnya adalah komputer juga, wearable komputer. Mungkin ada yang masih ingat, dulu ada yang namanya Google Glass, jadi kacamata Google, itu juga salah satu bentuk wearable komputer yang dipakai, dikenakan. Single board komputer itu kita mungkin akan mempelajari nanti. Raspberry Pi itu adalah single board, artinya dalam satu board itu yang mana sih? Jadi dalam satu board, jadi dalam satu kotak ini itu merupakan satu kesatuan komputer. Jadi ada CPU, ada RAM-nya, kemudian sudah ada slot untuk HDMI, untuk LCD, kemudian di sini ada port, mungkin ini untuk power, ada untuk USB, kemudian ada lagi apa yang kurang, RAM, SD card ya. Di sini micro SD di sini ya, micro SD card dan macam-macam. Jadi sebuah komputer di dalam satu board, papan, dalam hal ini motherboard ya, motherboard atau PC board ya. Kemudian stick PC saya tadi, ini sekarang sudah dijual, harganya 1,5 jutaan sampai 3 juta ya. Jadi komputer di dalam bentuk flash disk gitu ya, dalam bentuk flash disk, kemudian bisa langsung dihubungkan ke monitor, keyboardnya sama mouse-nya Bluetooth, itu bisa. Jadi komputer ini murah, speknya juga lumayan, sudah bisa menjalankan Windows 10. Linux saya belum pernah nyoba. Oke. Kemudian plug komputer ini jarang, tapi ini adalah komputer, ini lumayan. Jadi jadi apa itu ya, stop kontaknya itu adalah komputer lengkap. Jadi ditancapkan tembok celek gitu, itu komputer terus sudah ada untuk LCD, jadi anggap saja itu power untuk LCD, tapi di situ sudah ada komputernya. Kita jarang menemui itu sekarang. Kemudian komputer on modul itu sama seperti tadi ya, Raspberry Pi itu modul juga. Sistem on modul itu juga mirip. Programmable logic controller itu kita mengenal singkatannya PLC. Itu sebenarnya adalah komputer khusus untuk tujuan khusus juga. Jadi di sini bisa dilihat bahwa komputer ini atau PLC ini mengendalikan 4. Jadi bisa dilihat ini 1, 2, 3, 4 itu inputnya, dan outputnya adalah ini. Apa yang dilakukan oleh PLC? Nah, ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan atau kontraktor gitu. Ini digunakan untuk ngeset. Jadi kalau di sana sudah gini, maka matikan, nyalakan yang sini. Jika sini nyala, sana juga nyala. Tapi kalau di sana masih nyala, di sini sudah nyala, maka yang nyala yang sana. Jadi logika seperti itu. Jadi kalau di sana gini, maka sini. Itu kan menggunakan kabel. Kalau sana nyala kan berarti pakai saklar. Nah, tadi 4 saklar input itu untuk kontrolnya, untuk inputnya. Jadi inputnya adalah keadaan. Jadi itu nyala apa enggak, itu nyala apa enggak, nyala apa mati. Outputnya itu nyala dan mati. Jadi kalau 1 dan 2 nyala misal, maka yang 1 sana nyala.
Kalau satu saja yang nyala, sana dan sana dan sana nyala. Hal-hal seperti itu di PLC bisa dilakukan. Kemudian sistem input package SIP ya, itu sama dengan bedanya sedikit dengan sistem on chip ya. Saya tidak pakai ini dan ini, itu nyaris tidak bisa dibedakan, dan itu kita gunakan di ponsel kita. Jadi ponsel yang sekarang ini sudah banyak yang mengadopsi sistem on chip ya. Ini juga masuk sebagai mobile komputer juga. Jadi sistem on chip SOC biasanya, silakan di browsing nanti SOC. Dan sekarang sedang getol itu ya, Apple itu sudah menerapkan SOC di hampir semua device-nya. Jadi bahkan laptop, kemudian ponsel dan tablet itu menggunakan prosesor yang sama. Jadi dalam satu chip itu sudah ada prosesor, sudah ada RAM yang secara ideal, sistem on chip yang ideal, prosesor, RAM, kemudian bahkan mungkin hard disk, memorinya, memori datanya itu sudah ada semua. Jadi dalam satu keping ini itu sudah ada komputer lengkap, kecuali LCD-nya. Nah, LCD-nya tinggal ganti LCD-nya ponsel atau LCD-nya laptop dan macam-macam. Oke, seperti itu. Microcontroller, nah ini yang terakhir. Microcontroller itu lebih seperti, kenapa saya kasih ini? Microcontroller itu jelek sekali. Yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya, setidaknya akan kita singgung di mata kuliah ini dan kita jalankan, karena kita akan memprogram microcontroller untuk antarmuka ini. Bentuknya seperti tadi, dan ada lagi yang seperti ini. Jadi ini seperti komputer kosong, jadi belum ada apa-apanya, dan kita yang memberi programnya. Kita menyuruh dia untuk membaca sensor apa, kemudian kita menyuruh dia untuk melaporkan ke kita apa, menampilkan di LCD apa, menyalakan LED berdasarkan sensor itu. Nah, yang program kita, jadi makanya disebut sebagai controller. Kita gunakan dia untuk pengontrol. Mikro karena bentuknya kecil, seperti itu. Oke, saya tahu ini kurang dari cukup, tetapi ini adalah gambaran besar dari sejarah komputer yang sangat tidak lengkap sekali. Tetapi ini juga bisa menjadi jalan Anda untuk mulai. Jadi istilahnya dari istilah-istilah ini Anda langsung bisa terjun searching di sana untuk mempelajari satu-satu. Tidak harus semuanya ya. Tidak harus semuanya. Yang saat ini sangat potensial untuk dipelajari apa? Yang seperti ini ya. Microcontroller ini jelas sistem on chip, karena sekarang sedang on fire di situ ya. Dan kemudian ini programmable logic controller, ini sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Jadi jika Anda memiliki keahlian ini, Anda akan mudah sekali untuk masuk. Tentu saja didukung dengan keterampilan yang lain ya. Kemudian ada lagi, mana yang tadi? Oke, mobile komputer. Saya yakin Anda sudah hampir semuanya punya mobile komputer, ponsel. Smartphone itu adalah salah satu jenis dari mobile komputer. Dan Anda
akan bisa memprogram itu, atau setidaknya menampilkan output dari microcontroller yang akan kita program kali ini di ponsel. Jadi microcontrollernya membaca sensor, kemudian misal sensor suhu, kita program microcontrollernya untuk membaca sensor suhu dan melaporkan hasil pembacaan suhunya itu ke ponsel kita menggunakan ESP32 GAM. Itu yang akan kita lakukan nanti. Oke, cukup sekian untuk kali ini dari saya.